Kisah Puteri Yatim Piatu yang Sukses. Episode 025. Akhirnya mereka berkenalan. Pemuda itu duluan mengajak jabatan tangan. Maisie tanpa ragu menyambut tangan pemuda itu. Pemuda itu langsung menyebut nama Bran. Maisie terkejut setelah mendengar nama Bran. Ia teringat pesan almarhum Bapak Marzegas. Ia langsung menyebut namanya, Maisie. Akhirnya Maisie langsung menawarkan untuk masuk ke dalam rumah. Mereka duduk di ruang tamu. Tapi sebentar karena Maisie pamitan mau mandi. Sebelum ia beranjak dari tempat duduk, ia menawarkan kalau mau mandi di ruangan sebelah, karena ada kamar mandi khusus tamu. Di kamar Maisie penasaran, siapanya Bapak Marzegas pemuda bernama Bran. Dan begitu juga Bran siapa sebenarnya orang bernama Maisie. Sepengetahuan dia tidak ada saudaranya bernama Maisie. Akhirnya Bran pun mandi. Ia seperti tamu saja. Asisten rumah tangga pun mengantarkan minuman. Bapak Kodir pun duduk di kamarnya yang berada di samping. Mereka belum saling kenal. Bran yang duluan selesai mandi. Maisie masih di dalam kamar. Bran masih saja duduk sendiri di ruang tamu. Ia belum mau mencari tahu siapa mereka ini, dan pada kemana orang yang ia cintai belum terlihat, padahal ia sangat merindukannya. Akhirnya Maisie keluar kamar dan menuju di mana Bran duduk. Ia langsung bawa surat yang ditinggal almarhum Bapak Marzegas. Tapi surat itu masih ia simpan dalam tas kecilnya. Bran duluan bertanya orang berapa tinggal di rumah ini. Orang 3, jawab Maisie. Siapa orang 3 itu, kata Bran. Saya, asisten rumah tangga dan pengurus taman, jawab Maisie. Kemana yang 2 lagi, tanya Bran. Ada di kamarnya, jawab Maisie. Ia kira Bran bertanya asisten dan pengurus taman. Bukan itu, tanya Bran lagi. Semestinya ada 5 orang tinggal di sini. Kalau ada asisten dan pengurus taman, kata Bran. Maisie belum sempat bertanya siapa Bran. Ia hanya menjawab pertanyaan dari Bran. Maksudnya, tanya Maisie singkat. Pemilik rumah ini, kata Bran. Pemilik rumah ini adalah saya, jawab Maisie. Sudah berapa lama Maisie pemilik rumah ini, kata Bran. Maisie terdiam sejenak. Sudah 6 bulan, jawab Maisie. Jadi papa mamaku tinggal di mana sekarang, tanya Bran. Maisie pun terkejut setelah mendengar kata mama papa. Maisie masih saja terdiam. Belum bisa menjawab. Akhirnya Bran setengah emosi memaksa Maisie untuk memberitahu di mana mama papanya sekarang. Maisie lantas bertanya balik, nama papamu siapa? Marzegas, jawab Bran. Maisie teringat cerita Bapak Marzegas dulu, bahwa ia mempunyai anak tunggal. Dia tinggal di luar negeri, tapi sudah hampir 10 tahun tidak tahu kabarnya. Bahkan dia sudah sering mencari, tetapi tidak ada informasi tentang keberadaan anaknya itu. Boleh saya melihat identitas Anda, tanya Maisie. Bran pun mengeluarkan sebuah paspor dan akte kelahiran. Ternyata memang benar pemuda di depan matanya, anak tunggal dari almarhum Bapak Marzegas. Maisie lantas bertanya, walaupun ia belum menjawab pertanyaan Bran. Anda sudah hampir 10 tahun ini kemana saja, hingga tidak ada waktu untuk memberi kabar kepada kedua orang tua. Anda tahu dari mana bahwa saya sudah hampir 10 tahun tidak kasih kabar kedua orang tuaku, tanya Bran. Bapak Marzegas pernah bercerita tentang ia mempunyai anak tunggal. Dia tinggal di luar negeri. Tetapi Bapak Marzegas tidak pernah memberitahu nama anaknya itu. Jadi mama papaku sekarang tinggal di mana? Tanya Bran lagi. Bapak Marzegas sudah setahun lebih masuk keluar rumah sakit jantung. Tidak ada yang mengurusnya selain asisten rumah tangga dan saya, sebagai pegawai kantor pusat. Jadi 6 bulan lalu Bapak Marzegas. Maisie pun terdiam. Kenapa papaku, tanya Bran. 6 bulan lalu, memasuki minggu kedua setelah pulang dari rumah sakit, Bapak Marzegas menghembuskan napas terakhir di rumah ini.
Brand pun begitu terkejut setelah mendengar papanya sudah meninggal. Ia merasa tidak percaya bahwa papanya sudah tiada. Ia tidak kuasa menahan tangis. Maisie pun juga teringat sama Bapak Marzegas yang begitu baik. Mereka berdua pun menangis. Dengan suara terisak-isak, Brand bertanya, "Kalau Mama di mana sekarang?" tanya Brand. "Kalau Ibu, 2 tahun sebelum saya bekerja sama Bapak Marzegas, Ibu sudah meninggal duluan." Perasaan Brand seperti disambar petir di siang bolong. Setelah mendapat kabar kedua orang tuanya sudah meninggal, perasaan Brand begitu hancur. Ia merasa sangat bersalah kepada kedua orang tuanya. Padahal ia bukan tidak mau kasih kabar, tetapi memang tidak bisa, karena ia dipenjara selama 9 tahun setengah. Pikiran Brand masih bercampur aduk. Ia masih diam. Tidak ada yang harus ia katakan. Maisie masuk ke dalam dan mengajak asisten rumah tangganya untuk ikut dia. Mereka berdua duduk di depan Brand yang masih menangis dan diam. Maisie pun langsung berkata kepada Brand, "Kalau Anda sudah merasa tenang, mari kita berangkat ke pemakaman Bapak Marzegas dan Ibu," kata Maisie. Brand hanya diam dan menatap ke arah Maisie. Brand beranjak dari tempat duduknya dan menuju kamar mandi. Setelah Brand keluar dari kamar mandi, mereka pun berangkat. Tetap Maisie yang menyetir. Brand duduk di kursi bagian belakang. Hanya butuh waktu 20 menit. Mereka tiba di pemakaman. Maisie langsung menunjukkan nisan Bapak Marzegas dan Ibu. Brand pun tidak bisa menahan tangisnya setelah melihat batu nisan kedua orang tuanya. Tidak begitu lama mereka di sana, karena hari sudah hampir malam. Mereka langsung pulang. Tiba di rumah mereka semuanya masuk kamar masing-masing. Hari sudah malam. Makan pun sudah selesai. Mereka kumpul di ruang tengah. Walaupun dalam keadaan duka, mereka masih bercanda, bercerita, mereka saling menghibur. Hari sudah malam. Kedua asisten balik ke kamarnya masing-masing. Tinggal Maisie dan Brand yang masih di ruang tengah. Akhirnya Brand bertanya, "Bagaimana ceritanya bisa rumah orang tua saya ini bisa jadi milikmu?" "Saya tidak tahu," kata Maisie. "Tapi setelah seminggu Bapak Marzegas almarhum, datang seorang membawa sebuah koper. Ternyata dia seorang pegawai dari kantor notaris. Lalu dia menyampaikan, ada surat wasiat yang dititip oleh almarhum. Surat wasiat itu berisikan hak penerima semua harta waris almarhum. Ternyata semua aset almarhum sudah dipindah nama atas nama saya," kata Maisie. Ia pun memberikan surat itu kepada Brand. Brand pun terkejut setelah membaca surat tersebut. Semua harta orang tuanya diwariskan kepada Maisie semua. Dia sebagai anak semata wayangnya tidak dapat sedikit pun. Brand merasa kecewa, tapi Maisie langsung memberikan sebuah amplop yang belum Maisie buka selama ini. Brand langsung membuka amplop pertama yang sudah dibaca Maisie. Amplop kedua, tertulis pesan dari almarhum, bahwa surat ini tidak boleh dibuka sebelum ada pemuda bernama Brand datang mencari Bapak. Akhirnya Brand membuka amplop tersebut dan terima kasih Anda telah menonton video ini. Tonton terus video selanjutnya hanya di Rafflesia Channel, agar tidak ketinggalan video terbarunya. Jangan lupa di like, share dan subscribe.